Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer dilanjutkan hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi yang dihadirkan mulai dari asisten rumah tangga atau ART, ajudan, hingga sopir Ferdi Sambo. Salah satu kesaksian yang ditunggu ialah dari Susi ART Sambo yang disebut sebagai saksi mata tidak langsung oleh pengacara Sambo, Putri dan Kuatmaruf. Susi diketahui menyaksikan peristiwa di Magelang yang diduga sebagai penyebab pemicu eksekusi kematian Yosua di Jakarta. Selain Susi, yang menarik ialah dua mantan ajudan Ferdi Sambo, yaitu Azan Romer dan Daden Miftahul Haq. Saat menjadi saksi di persidangan, adik Brigadir Yosua, Bribda Mahareza Rizky Huta Barat menyebut, Brigadir Daden sempat bertanya apakah dirinya membawa senjata api saat akan menuju Biro Provos Polri seusai tewasnya Yosua. Tak hanya itu, Brigadir Daden juga menggeledah pakaian dan jok sepeda motor Reza hingga membuat adik Yosua ini curiga. Kekasih Yosua, Vera Simanjuntak, juga menyebut pada tahun 2019, Yosua pernah mengatakan ada masalah dengan Brigadir Daden. Saat saya bertemu dengan Bang Daden, ya Daden, saya kan masih pakaian preman, masih pakaian. itu di Saguling ya? Di Saguling. Saya berpakaian bebas, dia langsung saya sapa duluan, Bang, saya bilang gitu. Bang, ini saya ke Biro Propos nih Bang, saya bilang gitu kan. Kok kamu masih pakai pakaian preman, katanya gitu. Pedal kamu mana, katanya. Oh iya Bang, pedal saya lagi di laundry, saya bilang gitu. Masuk laundry semua, nanti saya ambil. Emang udah selesai? Udah Bang, tadi saya telepon orang laundrynya, udah selesai, tinggal ngambil aja. Oh yaudah, kamu bawa sempi nggak? Nah, waktu dia nanya gitu, dia langsung menggeledah badan, pinggang saya sampai kaki, sama beliau suruh buka jok motor sampai ngecek ada sempi atau enggak. Habis itu nggak ada. Saya bilang gitu, nggak ada kan Bang, saya bilang. Oh ya, yaudah buruan lah ambil. Ada curiga nggak saudara? Situ saya ada feeling kayak, kenapa gitu. Pada saat digeledah itu saudara udah ada feeling, tapi saudara nggak tahu apa? Belum tahu apa-apa yang mulia. Oke, terus? Kenapa gitu, yaudah buruan lah ambil laundryan, katanya kan. Di mana laundrynya? Di Jordan Bang, saya bilang gitu, Jordan laundry. Yaudah buruan, nanti kalau emang nyampe Biro Propos, kabarin saya, katanya gitu. Pengacara Eliezer, Unita Lapesi, berharap pada saksi fakta yang akan dihadirkan hari ini agar berkata jujur dan tidak memojokkan kliennya, terutama saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga terdakwa istri Sambo. Roni menyebut akan fokus untuk menggali keterangan saksi terkait suasana dan kebiasaan di rumah dinas Sambo untuk memberi gambaran jelas bagaimana kliennya diperintah oleh Sambo untuk menembak Yosua. Khawatirkan adalah keterangannya berbelit-belit, kemudian keterangannya tidak konsisten, kemudian keterangannya cenderung memojokkan klien kami. Dalam hal Itu yang kami khawatirkan, dan ada beberapa catatan juga saksi yang menjadi ART, itu akan kami gali informasinya bahwa mereka sebenarnya mengetahui seperti apa, pastinya kami akan gali. Dan kami rasa bahwa di konsen kami mengenai situasi di Saguling dan di Duren 3, kebiasaan mereka seperti apa, itu akan kita gali. Tapi kita ingatkan ya, supaya saksi ini berkata jujur. Hati-hati, jangan sampai bersaksi palsu. kalau Ibu Putri Sidang Eliezer hari ini melanjutkan sidang pada 25 Oktober lalu yang menghadirkan orang tua, kerabat, dan kekasih Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 12 orang saksi akan kembali dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer. Mulai dari asisten rumah tangga hingga mantan ajudan Ferdi Sambo akan memberikan keterangannya terhadap Richard Eliezer. Lalu apa saja fakta-fakta yang akan dihadirkan dan sebenarnya seperti apa gambaran dari kejadian yang terjadi di Magelang hingga kemudian berujung di Jakarta dengan kematian almarhum Yosua. Kami hadirkan dialognya menjelang jalannya sidang pada hari ini dengan dua narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, serta kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak. Bung Martin, Bung Roni, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Salam Ya. sehat. Jadi konfirmasi Bang Roni bahwa akan ada 12 orang saksi lagi. Ini berbeda betul dari 12 yang kemarin, kebanyakan dari keluarga almarhum Yosua. Siapa saja persisnya yang sudah diketahui oleh kuasa hukum Richard Eliezer, dan
apa sebenarnya yang akan digambarkan menurut Anda berkaitan dengan jaksa penuntut umum menghadirkan para saksi ini? Bung Roni, bisa digambarkan sedikit? Iya Mas Bayu, kami sudah mencatat bahwa ada 12 saksi yang akan hadir, kemudian kita bagi kepada 4 klaster ya. 4 klaster lokasi tempat kejadian? 4 posisi dari saksi tersebut ya. Oh. Yang kita bagi ada saksi yang dari Rumah Bangka, pertama itu saksi yang kedua dari Rumah Saguling, ketiga saksi yang dari Rumah Duren 3, terus yang keempat ini kita klaster sebagai ajudan atau ADC ya, dan sopir. Nah, yang menarik di sini kan ada saksi yang saksi fakta ya, yang mengetahui kejadiannya ya, tetapi kami lihat di dalam BAP dirubah-rubah BAP-nya. Contohnya seperti Susi, kemudian Daden, itu menjadi fokus kami. Bung Roni, kalau Susi ini apa dia? Asisten rumah tangga ya? Asisten rumah tangga. Di mana dia? Asisten rumah tangga yang ikut bersama PC ya, selalu bersama PC ya. Oh, termasuk ikut dari Magelang ke Jakarta begitu? Betul, dari Magelang ke Jakarta. Nah ini yang nanti kita akan gali kesaksiannya, tetapi memang perlu kita sampaikan kepada saksi-saksi ini supaya berkata jujur. Ya, tadi Anda menyebut Susi ini adalah salah satu dari saksi yang sempat mengubah BAP-nya sebelum kemudian di peradilan hari ini. 3 kali berubah BAP. 3 kali Susi. Siapa lagi selain Susi yang mengubah-ubah BAP? Daden juga. Oh, Daden. Ajudan. Ya. Ajudan. Daden. Nah, nanti juga kita akan gali kesaksian dari Prayogi ya. Prayogi ini kan merupakan sopir ya. Kalau di teman-teman lihat di rekonstruksi kemarin atau di dakwaan, yang di dalam mobil tersebut itu adalah mobilnya Ferdi Sambo ya. Ada Prayogi, ada Romer dan Ferdi Sambo. Yang mereka dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3. Itu nanti kita akan gali kesaksiannya. Jadi ada beberapa saksi yang akan hadir hari ini itu sempat mengubah-ubah. Saya menyebut begitu karena tidak satu kali mengubah BAP. Benar ya Bung Roni? Betul. Betul. Ya, betul. Diharapkan di dalam peradilan kali ini, inilah fakta yang sesungguhnya. Kalau bisa tidak lagi berubah. Makanya Anda berulang kali dalam beberapa kesempatan mengatakan diharapkan kejujurannya karena sebagai saksi di peradilan sudah diangkat sumpah. Begitu ya Bung Roni? Betul. Kalau sesuai undang-undang, kalau bersaksi di bawah sumpah kemudian kesaksiannya palsu itu bisa kena pidana, Mas Bayu. Ya. Ancamannya 9 tahun. Iya. Bung Martin, saya pindah sebentar ke Anda. Kalau dari keluarga almarhum Joshua melihat para saksi yang hari ini, dalam bayangan saya mungkin saja ada hal-hal yang selama ini bahkan publik belum mengetahui ceritanya. Masih mungkin para penyidik di kepolisian pada waktu itu belum sempat mengungkapkannya karena belum langsung pada fokus-fokus yang dianggap penting begitu. Tetapi hal-hal kecil yang nanti diungkap oleh para ajudan, driver, asisten rumah tangga yang dekat dengan Ferdi Sambo, saya menyebutnya 12 saksi ini, nanti sangat dibutuhkan didengar oleh keluarga almarhum Joshua untuk mengetahui kronologinya. Apa pecahan-pecahan puzzle-puzzle yang mungkin bisa tersambung sedemikian rupa. Anda harapkan seperti itu juga, Bung Martin? Saya lebih melihat kita harus bersiap dan harus lebih berhati-hati kepada para saksi ini ya. Seperti contoh ya, Susi, lalu Daden, lalu Damianus, lalu Alfonsius, Prayogi, dan Romer. Mereka ini adalah orang yang terbiasa menerima uang ya, baik dalam bentuk upah ataupun rewards selama Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo mempekerjakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah konsekuensi buruk dari tidak ditahannya PC di awal. Jadi kami menduga ada pengkondisian ya yang dilakukan sehingga mungkin saja berpotensi terhadap perubahan BAP yang tadi disebutkan oleh Bang Roni. Makanya apabila di awal langsung ditangkap dan ditahan, saya pikir hal-hal pengkondisian ini nggak akan terjadi. Nah, lalu yang ketiga,
perubahan keterangan. Saya berharap nanti khususnya kepada Romer ya, kalau sampai dia cabut keterangannya bahwa dia nanti mengatakan ya, bahwa Ferdi Sambo tidak memakai sarung tangan ketika dia lihat, dan juga tidak mengambil senjata HS pada saat senjata itu terjatuh di depan Jalan Duren 3, saya pikir ini akan menjadi masalah baru yang nantinya kita akan tarik terhadap dugaan tindak pidana gitu loh. Ya. Lalu mengenai Daden, orang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kekasih korban memang punya riwayat ya, punya riwayat ketidakharmonisan di tahun 2019. Dan ini ditegaskan dengan pada saat hari dan juga waktu kejadian pembunuhan tersebut, dia melucuti dan juga melakukan penggeledahan terhadap adik korban. Orang ini sebenarnya tahu skenario. Saya bingung kenapa dia tidak ditetapkan sebagai pelaku obstruction of justice gitu loh, hanya dijadikan saksi. Nah inilah yang menurut saya orang-orang ini tidak mau jujur karena dia menganggap bahwa dirinya masih dalam keadaan yang aman. Ya. Oleh karena itu, saya duga keras ada aliran uang yang mengalir kepada keluarga mereka atau setidak-tidaknya dalam lingkungan mereka. Kami meminta PPATK untuk menelusuri hal tersebut. Karena bisa saja apa yang dicoba dan sudah dilakukan kepada Richard Eliezer, kepada Kuat Maruf, kepada Ricky Rizal, dengan mengiming-imingi uang sebanyak 2M itu, dilakukan juga kepada orang-orang ini. Tolong ditelusuri para penyidik dan juga PPATK. Terima kasih. Oke. Itu yang disampaikan oleh Bung Martin mungkin menjadi dugaan dari kuasa hukum keluarga Joshua. Bung Roni, saya ingin tahu sedikit lagi kembali ke bahwa ada beberapa saksi yang akan hadir hari ini di persidangan itu mengubah-ubah, jadi bukan hanya satu kali tapi beberapa kali BAP. Tapi arahnya apakah, saya menyebutnya bagaimana nih, karena Bung Roni kuasa hukum Eliezer makin memojokkan Eliezer perubahan BAP itu, atau makin menggambarkan atau lebih menggambarkan fakta yang sesungguhnya menurut dugaan Bung Roni? Perubahannya positif atau negatif bagi Eliezer? Perubahannya itu bertentangan dengan keterangan Richard Eliezer ya. Jadi seperti itu. Contohnya ketika mereka menyampaikan soal lokasi isolasi isoman itu di mana. Itu mereka awalnya berbeda-beda, kemudian ada perubahan BAP membuat satu tempat di Duren 3. Itu salah satu contohnya. Jadi ada beberapa catatan kami yang kami juga lihat bahwa pastinya hakim sudah membaca berkas dan jaksa penuntut umum ya pasti akan dikejar mengenai perubahan BAP ini. Nah, tetapi yang perlu kita sampaikan di sini kan karena saksi-saksi ini kan masih bekerja jadi untuk terdakwa FS pastinya kan mereka akan lebih condong kepada keterangan kepada pembelaan terhadap FS ya. Tapi kami pikir bahwa nanti hakim akan melihat ya lebih jauh lagi kan pastinya. Dan tentunya kami juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari tim yang kami sudah susun dan kami sebentar siap untuk menanyakan kepada saksi dan kami akan menggali. Karena ada beberapa perbedaan antara saksi yang satunya dengan saksi yang lainnya, tentunya kami akan gali keterangannya. Tapi yang kami fokus juga itu adalah kesaksian Saudara Romer ya. Karena Saudara Romer itu kan dia menyampaikan dia ada perubahan, tetapi sempat ditanyakan kenapa ada perubahan. Kemudian karena perubahannya itu dari yang skenario yang awal ya, kepada apa yang terjadi sebenarnya. Nah, saksi Romer ini menyampaikan bahwa saya berubah karena sebelumnya saya itu ketakutan, keluarga saya terancam. Nah ini menarik juga nanti kita uji di persidangan ya. Jadi akhirnya Saudara Romer ini menyampaikan yang sebenarnya. Sebelumnya dia masih ketakutan. Karena keluarganya. Karena waktu itu kalau teman-teman ingat bahwa Saudara FS masih aktif ya. Masih aktif sebagai Polri, sehingga saksi-saksi fakta ini ketakutan ya. Saksi Romer ini menyampaikan semuanya yang mengenai sarung tangan, kemudian senjata HS, itu semuanya ada di BAP. Jadi perubahannya dia bukan perubahan yang negatif, tetapi positif. Alasannya kenapa? Karena yang pertama itu masih ketakutan. Dia merasa bahwa keluarganya akan terancam, kemudian dia juga pun ada ketakutan. Nah ini fakta-fakta seperti ini
yang akan kami gali di persidangan, dan kami berharap bahwa saksi terbuka saja. Kami minta supaya bicara jujur aja, karena Eliezer sudah jujur, sudah sampaikan. Sebenarnya kami harapkan juga saksi-saksi yang akan dihadirkan ini seperti Romer, Prayogi, Daden, berbicara jujur lah mengenai konstruksi peristiwa ini menjadi utuh. Kalau mereka berbelit-belit, ini akan mereka akan dinilai sama hakim, dan hakim bisa perintah langsung ditahan juga saksi kalau bersaksi palsu. Kalau pasal 174 KUHP kan hakim bisa perintah dengan dakwaan palsu, dakwaan keterangan palsu kan, saksi yang palsu. Nah, ini yang kita sampaikan kepada saksi-saksi supaya ayo berkata jujur, supaya perkara ini menjadi terang, kemudian mendudukkan perkara ini menjadi terang semuanya, biar semuanya bisa melihat. Artinya kuasa hukum Eliezer, Anda dan tim sudah punya strategi bagaimana kemudian mengungkap nanti apa yang akan disampaikan oleh saksi mengenai kebenarannya. Kami akan sambung usai jeda. Tetap bersama kami, Bung Roni, Bung Martin. Sebentar lagi kita sambung lagi perbincangan kita.